emangnya kalau sesar kayak operasi bisul? Nah itu kan nggak mungkin dokter ahli kandungan. Maksudnya sesar, emang semudah itu melakukan sesar? Emang lagi operasi bisul gitu ya? Nggak cuman solusinya dokter umum jadi dilatih jadi tukang sesar. Jangan-jangan apa aja keluarnya sesar lagi jadi mati semua. Ini bukan perkara karena nanti khawatir kita kekurangan pasien atau rezeki dokter objin itu jadi beralih ke dokter umum. Wah enggak, bukan. Tapi nih kita bicara tentang kematian ibu, di mana angka kematian ibu merupakan satu indikator kesehatan sebuah negara, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan. Hari ini penjaga kewarasannya adalah Dr. Oki, praktisi kesehatan. Beliau adalah spesialis objin. Kenapa Dr. Oki dihadirkan? Karena ada pernyataan dari Menteri Kesehatan bahwa beliau merencanakan akan mendidik dokter umum supaya mempunyai keahlian melakukan sesar. Apakah ini benar? Mari kita kulik itu. Sebelum masuk dalam perbincangan itu ada informasi. Kesehatan di Indonesia khususnya kematian angka kematian ibu itu masih di kisaran 305 per 100.000 kematian. Padahal ditentukan yang mati itu seharusnya lebih turun lagi 183 per 100.000. Kalau di dunia sudah 70 per 100.000. Per 100.000 persalinan. Indonesia targetnya masih 183, tapi faktanya masih 305 per 100.000. Kalau di dunia tinggal 70. Tapi apakah betul dengan alasan begitu banyak akibat kematian ibu khususnya di wilayah-wilayah 3T, terluar, terdepan, dan terjauh, maka kemudian kebijakan untuk mendidik dokter umum punya keahlian untuk melakukan sesar itu tepat? Perbincangannya dilakukan bersama Dr. Oki. Dr. Oki sehat ya? Siap, alhamdulillah. Sehat. Pak. Ini masih banyak ibu persalinan sekarang di Indonesia? Masih banyak persalinan. Kalau saya lihat di tiap puskesmas, RSUD, yang BPJS itu membeludak banyak sekali. Di poliklinik obstetrik ginekologi banyak ibu-ibu sedang hamil sampai saat ini. Ibu-ibu hamil banyak, persalinan banyak. Pengangguran juga tinggi. Jadi kira-kira orang yang akan lahir itu kira-kira akan jadi calon pengangguran lah. Tapi masalahnya tidak di situ. Apakah tepat kebijakan untuk memberikan pendidikan keahlian untuk melakukan sesar pada dokter umum? Sebenarnya kenapa sih ide ini muncul? Ada apa sebenarnya, Dok? Ya, saya melihat bahwa Menteri Kesehatan tempo hari pasca berkunjung dari Lampung kalau nggak salah, beliau tuh menyatakan statement beliau adalah gitu, betul. Nah, dari Lampung ada tempat yang 3T katanya. Nah, jadi itu tidak ada dokter ahli kandungan sehingga kasus-kasus persalinan dengan sesar tidak dapat ditangani begitu. Disitulah muncul idenya. Tapi apa iya maksud saya isu itu sejak saya masih koas Pak, tahun 1985an gitu, ya 84 lah, itu sudah ada bahwa memang di daerah terpencil, terjauh, terluar, itu memang kan kekurangan dokter. Namun akhir-akhir ini ya kira-kira abad 20-21 itu maksud saya sudah ditangani dengan baik menurut saya gitu. Tapi saya pikir apa iya jadi solusinya dokter umum, padahal masalahnya bukan hanya seperti itu. Dan setahu saya banyak ahli kandungan. Sekarang ahli kandungan di Indonesia 6.000 orang. Iya. Catatan saya itu 5.626 dokter objin. Jadi tapi 18,29% ada di Jakarta tuh. Iya, itu nggak masalah kan. Banyak, saya teman-teman saya banyak mau ke daerah itu. Nah, tetapi mereka kecewa. Nanti kita lihat kenapa kecewanya. Karena nggak bisa operasi, Pak.
Tidak ada, pertama tidak ada OK-nya, kamar operasi belum siap lah gitu, bahkan anestesinya nggak ada, kemudian penata anestesi pun nggak ada, dokter anaknya nggak ada. Jadi memangnya kalau sesar kayak operasi bisul, nah itu kan nggak mungkin dokter ahli kandungan. Maksudnya sesar, emang semudah itu melakukan sesar? Emang lagi operasi bisul gitu ya? Iya, kalau gitu. Jadi nggak mudah kan, Pak. Nah, jadi setiap tahun kita kan pertemuan ilmiah tahunan, Pak. Para ahli kandungan. Nanti yang ke-19 di Bali nanti bulan Juli. Itu selalu diolah masalah-masalah ini, dibicarakan dan dicarikan solusi. Makin lama makin baik menurut saya. Dan memang objinnya siap semua. Dan bukan hanya objin pun PPDS sering dikirim ke daerah-daerah yang PPDS itu apa maksudnya? PPDS maksud saya orang mengikuti pendidikan spesialis yang belum selesai. Jadi tahapnya tahap yang sudah bisa dilepas untuk melakukan seksi sesarea terbatas gitulah kira-kira. Jadi tahap-tahap 4 lah. Sebentar lagi mau lulus itu mereka yang sudah selesai semuanya tinggal dapat sertifikat atau yang misalnya ujian akhir belum dilakukan, itu udah bisa, mereka melakukan apa aja bisa. Coba kita kuliti satu-satu ya Dok ya. Pernyataan itu dikemukakan ketika Menteri Kesehatan baru saja kembali dari Lampung. Satu kan itu kan. Dari situ kemudian beliau ditunjukkan oleh Gubernur Lampung bahwa dokter objin di daerah 3T itu tidak tersedia. Terus yang kedua ada informasi juga yang mengatakan, saya kutip dari sebuah media, bahwa Presiden kita meminta Kemenkes membuka 66 rumah sakit baru di daerah terpencil. 66 rumah sakit baru di daerah terpencil, sehingga kemudian diperlukan percepatan orang yang punya kemampuan melakukan sesar. Nah, pertanyaan dasarnya, emang yang namanya akibat kematian ibu itu semuanya disebabkan oleh sesar atau terlambatnya sesar? Kan itu dulu dong yang mesti dibedahkan. Nah, jadi jangan sampai ini muncul suatu solusi, pernyataan seolah-olah itu solusi, padahal ini justru akan mempercepat jumlah kematian ibu baru lagi gitu loh, lebih tinggi kan? Karena kan tadi dokter Rocky udah bilang tuh, ini nggak mudah loh. Orang yang sudah residen saja itu masih ada perlu dukungan, perlu macam-macam kayak gitu. Tapi ini kemudian cuman kasih pendidikan berapa bulan gitu dokter umum. Nah, sekarang gimana tuh? Apakah kematian ibu yang masih 305 padahal target kita 100 berapa itu Dok tadi? 183. Sekarang masih 350 mah. Sekarang masih 350, target kita 183 pada di dunia 70. Itu disebabkan karena terlambatnya, karena tidak disesar. Tidak disesar. Itu kan apa itu? Apa gitu. Itu? Nah, ternyata enggak, Pak. Ternyata enggak. Tidak, bukan jadi begitu. Apa penyebabnya? Dari data-data yang kami himpun yang dari POGI nih. POGI kan kita ada POGI nasional. POGI itu persatuan ya. Persatuan Indonesia. Jadi Objin Society-nya Indonesia. Objin Society Indonesia ya. Jadi seperti itu. Nah, ini udah mencatat bahwa ternyata angka kematian ibu Indonesia masih tinggi. Penyebabnya antara lain nih. Pertama, penyebabnya adalah penyakit yang sudah diderita ibu sebelum atau selama hamil. Oh, ada komorbid gitu ya? Komorbid, Pak. Itulah. Kedua, tekanan darah tinggi saat hamil atau preeklamsi. Sering. Ketiga, baru perdarahan. Oke. Perdarahan itu macam-macam kan. Jadi perdarahan itu kan pertama bisa karena memang plasentanya letak rendah. Oke. Nah, kemudian bisa juga karena plasentanya lepas, solusio plasenta. Atau perdarahan pada saat persalinan normal, kadang-kadang ngerobekkan kanan kiri, nah berdarah, jadi meninggal. Itu kan nggak cuman solusinya dokter umum jadi dilatih jadi tukang sesar. Jangan-jangan apa aja keluarnya sesar lagi jadi mati semua. Tapi yang saya dulu kenapa punya idenya itu ya ke situ ya, tiba-tiba loncat perlu rumah sakit 66 oke lah, perlu rumah sakit di daerah terluar. Cuman kemudian ketika ngomong akibat kematian ibu, tiba-tiba jalan keluarnya seolah-olah solusinya kan keren tuh seolah-olah tuh. Sangat manusiawi, sangat berpihak pada ibu gitu kan. Sesar gitu. Nah, sekarang saya ada teman Pak, nanti ada contoh Pak ya. Sekarang beliau itu junior saya itu lulus 2023 ada di Pulau Sebatik
Kalimantan Utara. Di daerah 3T. Nanti Bapak kita bisa hubungin. Mudah-mudahan teman-teman nanti kita akan coba kontak. Namanya kalau nggak salah Dokter Oktaviana. Yang sekarang diskusi Dokter Okti, itu yang salah Dokter Oktaviana. Beliau ada di wilayah 3T, terluar, terdepan dan terjauh di Pulau Sebatik. Kita akan diskusikan itu sebentar lagi. Terus apa sebenarnya yang harusnya dilakukan? Karena tadi konsentrasi dokter objin ada di sini gitu. Jadi apa sebenarnya jalan keluar yang mesti dilakukan? Sederhana menurut saya, Pak. Sederhana. Ya, pertama adalah bagaimana cara deteksi dini. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil dengan resiko tinggi itu udah ada diberitahu di lembar-lembar pemeriksaan ibu hamil bahwa resiko tinggi bla 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 bla, ada semua di buku-buku ibu hamil tuh. Dan tiap ibu hamil pegang itu bisa dideteksi lebih baik, lebih cepat, segera dievakuasi. Jadi pencegahannya ibu-ibu hamil itu perlu ditingkatkan pengetahuannya untuk deteksi dini risiko tinggi itu. Mungkin bukan ibunya, Pak, dokternya, puskesmas juga. Dokter puskesmasnya juga. Bisa. Kan katanya sudah dibelikan USG tuh, sama Menkes, udah ribuan itu, saya dengar kabar. Tapi sebagian besar nggak bisa kepake kan? Mangkrak apa nggak bisa kepake? Tidak terpakai katanya, karena memang kan tidak terpakai karena ilmunya kan belum mumpuni, Pak. Jadi mesti dilakukan pendidikan. Dan kami ini dari Society POGI sudah merilis banyak sekali teman-teman yang memang bidangnya fetomaternal, yang menguasai ultrasonografi dasar, sudah banyak bertebaran tuh. Saya lihat di medsos baru yang mau ikut itu gratis, itu bisa dan bisa dengan mudah kok diakses gitu. Terus kenapa ultrasonografi itu katanya banyak dikirim dan pegawainya banyak katanya, tapi terus dia mangkrak, apa ininya? Saya kurang tahu, itu mungkin programnya yang kurang baik, atau mungkin saya kira memang perlu komunikasi, Pak. Yang seperti ini sekarang seolah-olah antara Menteri Kesehatan dengan jajaran dokter di bawahnya itu nggak ada komunikasi, bahkan berlawanan, malah jadi masalah gitu. Jadi salah satunya ini soal kita duduk bersama, terus kemudian apa yang bisa dibantu, dan seperti itulah tugas kami para profesi ini setiap tahun, siapapun Menkesnya kita bantu. Jadi untuk mengatasi pelayanan ibu-ibu hamil di wilayah 3T itu apa jalan keluarnya kalau itu bukan sesar? Itu tadi pertama kan deteksi dini. Pertama diagnosis, deteksi dini. Diagnosis harus pas, harus tahu persis. Kedua transportasi, Pak. Transportasi maksudnya apa? Nah, misalnya kan ke negara kita kan negara kepulauan. Dokternya udah tahu misalnya nih, wah ini ibu risiko tinggi. Nah, mungkin akan tadi perdarahan nih. Setelah di USG misalnya kok plasentanya di bawah, bakal berdarah nih ibu ini. Nah, jadi perdarahan itu terjadi pada hamil kira-kira kan trimester ketiga, Pak, 7, 8, 9 bulan itu. Nah, itu harus dirujuk sebelum terjadi perdarahan. Biar di 3 bulan di misalnya terkencing di desa, dia harus di kabupaten yang ada fasilitas darah, Pak. Transfusi darah harus ada tuh. Ada kamar operasi dan ada dokter ahli kandungan. Bagaimana dengan isu soal terkonsentrasinya jumlah spesialis objin yang ada di Jakarta, 20% dari seluruh jumlah objin? Itu gimana cara ngaturnya? Itu bukan wewenang saya kira itu wewenang pemerintah. Masalahnya sudah dikemukakan udah jauh-jauh hari. Oh, misalnya, itu justru kewenangannya menteri. Mestinya dia yang mengatur penempatan itu. Itulah. Mestinya kenapa dia bikin solusi macam-macam? Saya kira mudah, Pak ya. Pakai akal sehat aja nih. Objin banyak, ya kan? Nah, distribusi kurang sempurna. Ya atur aja distribusi biar bagus. Dulu bisa, zamannya dulu kan setiap dokter lulus semua harus ke daerah, KKN istilahnya ya. Nah, ngisi puskesmas. Kemudian para ahli. Setelah itu para ahli S1 termasuk ahli kandungan selesai lulus harus ke daerah kan, beberapa tahun, ada tergantung jauhnya lah. Setelah itu kan pada kembali ke kota besar. Nah ini juga bisa diatur sebetulnya, asal kita bisa dibicarakan aja dengan POGI misalnya untuk masalah ahli kandungan kan bisa bekerja sama. Dan sekarang juga masih ada PPDA atau maksud saya yang baru lulus PDGJ namanya, Pak. Jadi artinya
siapa dokter-dokter mau ditempatkan di daerah jauh, itu ada fee-nya, ada kemudian ada ya dari apa namanya nilai kum lah di situ kalau memang misalnya mau ambil subspesialis misalnya seperti itu. Kan jadi bisa tuh suatu hal yang bisa katakanlah ada penarik gitu, ada reward. Nah, seperti itu bisa. Nggak usah harus duit kan. Saya kira bisa. Tapi yang jelas pengalaman saya perhatikan teman-teman yang ke daerah, dan saya juga pernah di daerah, transportasi Pak, makin mudah makin baik. Bapak bisa bayangkan teman saya Objin itu ke daerah tempat dia bertugas bisa 2 hari 2 malam. Di Kalimantan tuh sungai lebar-lebar lagi. Ada yang kurang baik. Di Maluku ada yang tenggelam lah Pak. Seperti itu. Jadi kena badai. Jadi menurut saya waktu saya kebetulan dulu masuk TNI AU Amin ya. Saya pernah mengusulkan tempo hari itu agar karena kita tuh banyak negara apa namanya daerah kepulauan yang transportasi laut udara yang paling bagus sebetulnya. Helikopter kita ada dimanfaatkan lah, kan kita nggak dalam keadaan perang gitu maksudnya. Koordinasi aja dengan angkatan laut, angkatan udara, saya kira bisa Menkes. Dan itu memang daerah apa namanya otoritasnya untuk gitu-gituan. Kita kan nggak ada. Kalau begitu sebenarnya top manager tertinggi di bidang kesehatan harus punya kemampuan memetakan masalah itu lebih mendasar lagi. Betul. Dari Dokter Oki tadi mengatakan satu, para dokter ini harusnya diatur penempatannya. Ya. Dalam pengaturan itu diberikan insentif supaya mereka tertarik untuk pergi ke sana. Satu. Terus kedua, diberikan kemudahan-kemudahan tertentu. Kemudahan tidak berarti uang, tapi fasilitas yang memungkinkan kerja sebagai spesialis itu bisa dilaksanakan dengan cukup baik. Terus juga tadi diperlukan sarana dan prasarana. Iya. Dan jangan lupa faktor keamanan juga Pak, faktor keamanan. Jadi kan seringkali kita dengar jangan bahwa dokter yang ditugaskan kan perempuan, bukan hanya laki-laki aja itu, wanita ya kita harus jaga. Itu tugas negara tuh mengamankan. Menurut saya sih dokter-dokter tuh aset bangsa. Gimana kalau masyarakat sakit kan harus ke dokter. Gitu. Gimana kalau dokternya nggak aman? Seperti itulah kira-kira. Jadi tadi betul itu sangat betul sekali Pak. Pertama insentif yang baik. Kedua fasilitas transport yang memadai. Jangan berlama-lama. Jangan biarkan dokter beresiko tinggi. Misalnya lewatin lautan yang bergelombang tinggi. Gitu. Kenapa nggak pakai helikopter misalnya atau kapal cepatnya TNI Angkatan Laut ya? Ya saya itu bukannya hayalan saya Pak. Saya waktu di TNI AU tuh ada namanya flight surgeon. Jadi kelompok ahli operator bisa terbang pakai pesawat terus mendirikan suatu kamar operasi di tenda operasi lapangan. Bisa itu. Kenapa? Jadi justru itu yang harus dibuat ya? Iya, bisa. Sebelum rumah sakit jadi bikinlah seperti itu kan mudah, cepat segera. Yang sifatnya emergensi cepat bisa dibikin ya. Murah. Iya. Cuman ngupasin aja awan bakarnya. Semua udah ada, kerjasama udah ada, SOP udah ada. Saya lihat di TNI udah ada. Bahkan saya lihat itu ada kapal laut yang punya fasilitas lengkap ya. Bisa saya pernah Pak, saya pernah operasi di KRL itu. Ada yang sahabat tahun 86, 88 lah. Itu saya pernah ke laut, ke Natuna dengan gelombang sangat tinggi 12 meter gitu. Saya pakai pompong mendekati KRI, saya lupa apa namanya. Itu ada anggota yang sahabat jangkar, putusan jangkar, kakinya robek, nggak bisa berdarah nggak bisa dihentikan. Saya dipanggil di Pulau Natuna, saya nyebrang ke sana, saya operasi, selesai menghentikan perdarahan, aman. Itu bisa. Kenapa nggak dilakukan untuk yang lain? Misalnya ibu-ibu preeklamsi berat tadi, kemudian ada resiko, kebetulan ada kapal KRI yang mampir situ, atau emang saya kira bisa terkoordinir asal dari Kemenkes Pak. Misalnya puskesmas ini lapor, ada ini ibu-ibu resiko tinggi, kan itu concern mestinya. Yes. Nanti mampirlah tuh kapal-kapal situ, sebentar aja kok. Iya. Gitu. Saya mau balik di pertanyaan inti. Memang kalau dokter spesialis itu melakukan sesar itu
selain dia punya keahlian tuh ada syarat-syarat yang cukup banyak yang harus dipenuhi. Ya. Tadi saya diperlihatkan tuh satu informasi gitu ya. Harus ini bisa dilihat lagi nggak tuh? Nanti bisa kita ini kan tuh. Apa aja tuh sebenarnya kalau jadi untuk mengatakan nggak semudah itu melakukan operasi sesar kan? Ya memang. Jadi untuk operasi sesar saya biasanya di rumah sakit itu kita mesti inform consent, Pak. Inform consent. Jadi nanti kita akan berikan inform consentnya itu ke pemirsa ya kepada. Nah ini salah satunya Pak. Nah ini. Apa tuh dokter Oki yang di? Nah saya harus bacakan salah satu resiko, bukan salah satu, salah banyak nih. Banyak resiko yang harus pasien pahami. Saya bacakan ya, misalnya ya. Nih robekan rahim bisa terjadi Pak pada sesar, besarin kira-kira 10,2%. Kehilangan darah lebih dari 1 liter, kejadian 9,2%. Cedera kandung kemih tuh, sehingga dan usus nih. Cedera kandung kemih dan usus bisa 0,8%. Bisa terjadi angkat rahim karena komplikasi tersebut. Kejadiannya 0,8% dan perawatan ICU 9% dan kematian 1:12.000 Pak. Sampai kematian kita harus bacakan. Jadi inform consent ini harus dibacakan di orang yang mau itu. Iya. Itu potensi resiko yang akan muncul kalau dilakukan sesar. Iya. Nah, oleh sebab itu kita dilatih supaya resiko-resiko itu 0. Gitu. Itu sebabnya tidak mudah untuk melakukan sesar itu ya kalau mau serius itunya ya. Dan itu sebabnya sebagian dokter keberatan kalau hanya orang dilatih. Kira-kira gitu kan ini. Ya bukan perkara karena nanti khawatir kita kekurangan pasien atau rezeki dokter objin itu jadi beralih ke dokter umum. Wah enggak, bukan. Tapi ini kita bicara tentang kematian ibu. Di mana angka kematian ibu merupakan satu indikator kesehatan sebuah negara, Pak. Itu intinya. Angka kematian ibu menjadi satu indikator kesehatan untuk menentukan seberapa hebatnya kesehatan gitu ya. Jadi kalau begitu bolehkah disimpulkan operasi sesar itu adalah tindakan bedah yang kompleks dan beresiko, sehingga hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang mempunyai pelatihan khusus dan pengalaman atas tindakan itu yang nggak bisa sembarangan. Betul. Contoh ya Pak ya, saya kan waktu baru masuk Pak sebagai dokter umum kan, nah saya cerita tentang PPDS. Nah itu tahun pertama hanya melihat aja udah. Jadi asisten, melihat aja asisten, kemudian laporan operasi sampai hafal. Bahkan tidur pun melek hafal itu urutannya operasi itu Pak. Setahun tuh Mbak Bambang. Jadi hanya itu dulu. Bayangin aja. Setelah itu tahun kedua baru lakukan coba tindakan tadinya asisten, kemudian tindakan coba sendiri. Nah, dibimbing ketat. Tahun kedua. Nah, tahun ketiga namanya udah solo namanya. Nah, bisa operasi sendiri. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Laporan konferensi setiap minggu ada kasus-kasus apa, tangannya gimana, bagaimana caranya itu guru-guru besar kita yang ngajarin itu supaya kemudian dia diupdate dengan informasi baru ya, dan disuntik pengalaman-pengalaman yang terbaru ya, sehingga semua latihan-latihan itu bertahun-tahun muncullah rasa pede. Itu terus terang Pak, begitu kita baru jadi dokter umum suruh operasi ngederedek gitu pasti deh. Nggak pede, saya yakin. Kalau bicara mungkin mudah ya, tapi menghadapi darah, kemudian kekalutan. Memangnya anak lagi hamil, jerit-jerit gitu. Kemudian dengan dokter tenang gitu, nggak mungkin Pak. Iya, kadang-kadang salah tindakan, salah operasi. Belum lagi begitu buka ternyata perlengketan. Begitu buka rahimnya nggak seperti yang digambar-gambar. Di buku-buku pelajaran. Ternyata si rahimnya itu ada kelainan anatomi, ada lagi, kemudian ada pembuluh darah besar melintang, kemudian kandung kencingnya di atas, banyak. Jadi itulah menyebabkan banyak sekali kalau nggak expert atau sembarangan yang dilatih secara khusus untuk itu akan terjadi kematian ibu yang tinggi gitu. Teman-teman, sekarang kita akan kontak dokter Okta. Teman-teman, kita jumpa dengan satu dokter muda yang luar biasa, dokter Okta, yang ada di Pulau Sebatik.
dia ada di Kalimantan Utara. Dari darat mesti naik speedboat lagi ke pulau itu. Bagaimana pengalamannya? Apa yang menarik di Tekan Kulik? Dokter Okta sehat? Sehat. Kalau saya waras, Dok. Jadi udah berapa lama Dokter Okta di Sebatik ya, Pulau Sebatik ya? Pulau Sebatik. Jadi saya udah bertugas sebagai dokter objin di Rumah Sakit Pratama Sebatik itu udah 2 tahun. Dari 2023. 2023 sudah 2 tahun ya. Apa pengalaman paling menarik sebagai dokter di wilayah terluar, terdepan dan terjauh? Ya, jadi sejauh ini karena memang saya itu ditempatkan di daerah yang terbatas dan benar-benar terbatas untuk saya secara penuh bisa melakukan tugas saya sebagai dokter objin. Jadi masalah pertama yang saya hadapi di sini itu adalah saya tidak bisa operasi. Tidak bisa operasi karena? Tidak bisa. Karena rumah sakitnya memiliki kamar operasi, alat ada, mesin anestesi, ventilator, tapi saya nggak punya teman, saya nggak punya tim. Oh gitu. Saya nggak di sini kami belum punya dokter spesialis anestesi, juga belum ada dokter anak. Selain itu juga penata anestesinya nggak ada, asisten operator saya nggak ada. Jadi sebagai seorang dokter objin saya nggak punya tim, jadi saya nggak bisa secara penuh bisa melayani pasien di sini. Oke. Gitu. Kalau ada sebuah kebijakan yang ingin dikembangkan, berangkat dari sebuah asumsi. Akibat kematian ibu itu sangat tinggi. Katanya disebabkan dokter ahli objin, spesialis objin itu tidak ada di daerah terluar, terdepan dan terjauh. Sehingga kemudian diperlukan satu terobosan lah sebutnya ya. Cuma ini terobosannya benar apa ngawur nanti kita uji ya. Terobosan itu mengatakan ya udah dilatih aja dokter-dokter umum untuk mempunyai kemampuan melakukan sesar. Dengan melihat kondisi di sana, apa pendapat Dokter Okta? Kalau pendapat saya pribadi sih tindakan sesar itu yang katanya memang heroiknya ya bisa menyelamatkan seorang ibu, tapi itu bukan hanya sekedar siapa yang melakukan, tapi apakah tempat itu aman untuk persalinan si ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya hanya dokter umumnya saja yang diberikan keahlian, tapi kita harus lihat juga fasilitasnya apakah tindakan itu aman sehingga pelayanan yang kita kasih ke pasien itu nggak substandar. Gitu. Bukan siapa yang bisa, siapa yang dikasih ilmu, tapi ini aman nggak nih tindakan itu buat pasien. Yes. Jadi artinya justru kepentingan pasien yang harus didahulukan, diprioritaskan, dinomorsatukan. Baru kemudian fasilitas-fasilitas yang mendukung, yang memungkinkan keamanan itu bisa didapatkan. Baru bicara soal tenaga medisnya ya, yang punya keterampilan khusus untuk menangani masalah-masalah sesar itu. Kira-kira gitu ya. Saya dengar katanya Dokter Okta kalau mau melakukan operasi tidak di tempatnya, tapi kemudian harus pergi ke rumah sakit lain. Itu gimana tuh? Ceritain dong. Jadi intinya adalah sesar itu perencanaan. Dari pasien itu awal hamil ketemu kita lihat nih, oh ini kira-kira pasien selama periksa hamil aman nggak ya, bisa lahir normal apa enggak ya, atau nanti waktu di 34-36 minggu, kayaknya pasien ini sesar nih, gitu. Jadi setelah kita tahu itu, kita rencanakan sesarnya. Jadi kalau saya mau operasi, pasti sebagai dokter objin kangen dong pengen operasi. Jadi saya merencanakan pasien itu sesar di rumah sakit ibu kota kabupaten di pulau lain, di Pulau Nunukan. Jadi sesar itu bukan sekedar tindakan, itu proses yang perencanaannya dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan melihat kondisi pasien dan melihat fasilitas dan sarana yang ada ya. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk ini sesar nih gitu. Emangnya mau motong ayam gitu ya? Gitu ya. Justru tindakan sesar yang emergency kayak gitu butuh skill, butuh perlengkapan yang lebih lengkap lagi demi pasiennya aman persalinannya. Jadi nggak bisa siapa yang melakukan, walaupun
dokter yang paling hebat, tapi kalau misalnya dia nggak punya teman, nggak punya dokter anestesi yang bisa mantau selama operasi, mungkin pasien juga tidak bisa kita selamatkan, intinya seperti itu. Kalau Dokter Okta ketemu dengan salah satu pemimpin negeri ini yang mempunyai kebijakan untuk membuat penyelenggaraan kesehatan, terutama untuk ibu-ibu, untuk menekan akibat kematian ibu ini, apa advice yang akan diberikan pada beliau? Kalau untuk dari segi kesehatan, kalau misalnya melihat dari yang ada saya di sini, itu ya memang fasilitas. Ya, tapi fasilitas itu tidak cuma di pengadaan aja gitu, ngadain tapi tidak didukung sama SDM-nya juga gitu. Jadi sebenarnya saya senang sekali kalau misalnya ada PDGS kan, itu yang dokter spesialis pengabdian, itu juga bisa memenuhi kekurangan kami di sini. Jadi dari fasilitasnya dipenuhin, ketersediaan SDM-nya juga ada gitu, sehingga kita bisa punya tim untuk pelayanan yang lebih optimal buat kesehatan ibu dan anak di sini. Oke, kalau begitu jelas ya. Sarana penting, tapi yang juga sangat penting adalah sumber daya manusianya. Dan juga ada KUM tadi ya istilahnya ya. Apa itu KUM maksudnya ya? KUM? Yang tadi dokter disebutkan. Selain sarana dan SDM, apalagi yang diperlukan? Apa? SDM-nya. Sarana. Oke, itu saja dua ya. Oke, iya. Orang-orang seperti Dokter Oki di sini, senior-senior yang ini, apa ininya dia? Apa kontribusinya yang bisa diberikan? Ya. Penting juga nih kan? Jadi, jangan Dokter Okta sendirian di sono dong. Suara. Kan saya kecil, maksudnya saya jauh nih di ujung. Kalau kami tidak punya guru-guru kami tidak punya orang yang ada di dekat sama pemerintah, suara kami kadang nggak nyampe. Jadi Dokter Oki harus menjadi amplifikator atau amplifier ya, untuk meneruskan masalah-masalah, problem-problem dan tantangan-tantangan yang ada di daerah sana. Dokter Okta, terima kasih sudah berada di wilayah terluar, terjauh dan terdepan. Mudah-mudahan ini ada hikmah yang sangat besar dan saya sangat hormat dengan apa yang dijadikan pilihan dokter. Ini dokter Oki mau ngobrol, gimana? Ya sampai mungkin fasilitas dan kemudian untuk ngomongin keras aja, ngomongin keras. Jangan begini. Jadi tadi kita bicara ya, mungkin semua itu fasilitas kan, tentang kesejahteraan kamu gimana nih? Nah, penting kan. Malu, Okta malu untuk ngomong. Tapi itu kalau itu masalah kita harus kemukakan, gitu kan? Gimana Okta? Ya, jadi tadi saya mengatakan bahwa kita pengen ada PDGS, tapi saya sadar kalau misalnya tiap daerah itu kan punya kemampuan yang berbeda. Baik. Untuk bisa membiayai atau menarik dokter itu untuk ke sini. Jadi memang kalau ini ya untuk kesejahteraan yang di daerah terpencil itu memang harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Itu bisa menarik para SDM itu untuk mau melayani di sini. Yes. Kalau boleh tahu di sini, kamu dapat berapa? Sebagai gambaran aja. Ini sebagai gambaran betapa dokter Objin itu udah spesialis mau di daerah terpencil Pak 3T, walaupun bayarannya kita lihat. Kita dengar. Keberatan nggak sih? Jadi ini kan kalau misalnya tipe rumah sakitnya belum ada dokter spesialis, misalnya cuma satu, itu kita masih bukan rujukan gitu, bukan pusat rujukan, jadi masih seperti puskesmas. Sehingga jasa medisnya itu akan jomplang sekali. Sebut angka dong, Dokter Okta, biar pemerintahnya tahu gitu loh. Tapi kalau ini jangan, kalau keberatan. Jadi ya kalau misalnya per bulannya tuh ya bisa, kalau ini ya bisa 100.000. Jasa medisnya. Teman-teman bisa lihat jasa medisnya itu luar biasa sekali. Super ekonomis.
Dokter Okta, terima kasih ya sudah bincang-bincang. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk para pemirsa yang mengikuti channel ini. Terima kasih. Selamat bertugas, sehat, sukses dan dimuliakan karena menginspirasi. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu Selamat lagi. sukses ya, Okta ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih dok. Ya. Teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Okta. Dokter Okta adalah spesialis obgyn yang dikirim ke pulau terluar, terjauh dan terdepan. Dokter Okta sudah 2 tahun mengabdi di Pulau Sebatik, jauh di sana di Provinsi Kalimantan Utara. Gimana pendapatnya Dokter Okta? Ya, itu betapa heroiknya menurut saya. Dan seperti Okta banyak Pak Bambang. Jadi itu yang nggak terungkap. Jadi artinya sebetulnya kami ini dari obstetrik ginekologi sudah menjawab tantangan bertahun-tahun, bergonta-ganti menteri kesehatan gitu ya sudah dijawab seperti itu. Dan ya sebetulnya kami kan bukannya yang mempunyai kewenangan untuk mengatur lebih baik lagi gitu. Jadi semuanya mentok di pemerintahan yang punya kekuasaan untuk misalnya transportasi, kemudian fasilitas tadi kita udah singgung kan, kemudian kesejahteraannya lah. Nggak layak kan Pak. Seperti kita ketahui sekarang Pak, untuk jadi seorang ahli obstetrik ginekologi aja mungkin yang sama juga untuk spesialis yang lain kan mahal biaya pendidikannya, bayangin aja. Kemudian setelah selesai seperti itu, tapi betapa jiwa besarnya, itulah kita nggak masalah lulus pokoknya ke daerah. Saya juga dulu ke daerah kan, nah gitu. Jadi itu nggak masalah. Tinggal bagaimana ngaturnya, bukannya nggak ada ahli kandungan jadi dokter umum, itu sangat berbahaya benar. Itu bukannya meningkatkan kesehatan masyarakat, Pak. Itu malah justru makin banyak kematian nanti. Yes. Perbincangan ini menjelaskan bahwa akibat kematian ibu yang masih tinggi itu tak akan mungkin bisa diturunkan kalau kebijakan yang diambil hanya bersifat kuratif atau bersifat terburu-buru karena tidak dipikirkan. Dan kecerdasan kita untuk mengajukan alternatif yang komprehensif itu menjadi penting. Menjadi manajer tertinggi di Kementerian Kesehatan diperlukan pengetahuan yang luas. Bukan menciptakan kegaduhan, tapi membuat kebijakan yang bisa mencari solusi yang bersifat permanen. Inilah cara kami menjaga kewarasan bersama Dokter Oki dan Dokter Okta yang nun jauh di sana di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.